Inilah Radio Republik Indonesia. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Inspirasi profesi atau cita-cita. Rencanakan masa depanmu di Kelas Inspirasi. Saatnya kita dengarkan Kelas Inspirasi hanya di RRI. 1, 2, 3, kelas dimulai. 92,5 MHz RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Selamat siang buat saudara pendengar dimanapun Anda berada, dan juga buat teman-teman yang menonton di via YouTube channel kami ada di RRI Rote. Dan tentunya sekarang kita di acara kita Kelas Inspirasi dimulai dari pukul 11 sampai pukul 12. Dan seperti biasa juga ya, di Kelas Inspirasi kali ini kita sudah akan menghadirkan ya salah satu profesi yang akan kita bahas untuk hari ini. Dan tentunya saya sudah tidak sendiri karena sekarang di studio sudah ada Bapak Franky. Tapi di-keep dulu ya, karena kita perkenalan dulu baru masuk dalam profesinya seperti apa. Pasti pada penasaran kan? Selamat siang Pak Franky. Selamat siang. Apa kabar Pak Franky? Baik. Jadi baik, tapi suaranya agak ini ya. Ya, berat, suaranya berat. Oke, jadi Pak Franky boleh perkenalan dulu. Oke, saya Franky Yohanes, wartawan Victory News, harian umum Victory News di Rotendao. Oke, jadi profesi kita hari ini udah ketebak ya, karena ini adalah jurnalis ya Pak ya. Jurnalis dari Victory News yang memang ditempatkan di Rotendao. Dan tentunya juga seperti apa? Pasti di rumah pada penasaran begitu. Jurnalis itu apa? Secara etimologi jurnalis itu berasal dari kata Prancis, John. Ya. Iya. Itu artinya catatan atau laporan harian secara rutin, ya. Jadi secara sederhana jurnalistik itu mungkin bisa diartikan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan atau pelaporan, ya. Nah, secara konseptual sebenarnya jurnalistik itu dapat dipahami dari 3 sudut pandang. Yep. Yang pertama sebagai proses, terus teknik, dan ilmu. Nah, sebagai proses jurnalistik ini adalah aktivitas mencari, mengolah, menulis, dan menyebarluaskan informasi kepada publik ya melalui media massa. Ya. Nah, aktivitas ini tentunya memang dilakukan oleh seorang jurnalis, wartawan atau reporter. Nah, kalau kita lihat dari jurnalis sebagai teknik itu berarti kita melihat bahwa keahlian atau keterampilan kita mengalami sebagai keahlian atau keterampilan dalam membuat satu karya jurnalistik, ya. Nah, kedua, kalau sebagai ilmu jurnalistik maka itu kita kenal dengan bidang kajian tentang penyebarluasan informasi. Nah, jurnalistik ini kan termasuk dalam ilmu terapan yang dia dinamis, berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, kalau yang kita lihat sebagai jurnalistik sebagai bidang kajian ilmu, ini masuk dalam ilmu komunikasi yang mengkaji proses penyampaian pesan, informasi, gagasan, pemikiran dan sebagainya kepada publik. Nah, itu kira-kira gambaran singkat mengenai apa itu jurnalis. Jurnalis. Oke, jadi
Apa perbedaannya? Kalau pasti di rumah ini semuanya pada penasaran begitu ya. Kalau orang awam, apalagi adik-adik yang masih sekolah, itu mereka pada penasaran. Apa itu perbedaan jurnalis sama wartawan sama reporter? Ya, begini, ke jurnalis ini atau jurnalistik itu rangkaian kegiatannya. Sementara kalau kita berbicara wartawan reporter itu adalah orang yang melakukan. Oke. Jadi pribadi. Tapi kalau jurnalistik itu sebagai rangkaian kegiatan. Begitu. Nah, biasanya secara sederhana ada beberapa ahli mengatakan bahwa jurnalistik itu dapat didefinisikan ya sebagai teknik mengelola satu berita atau informasi mulai dari mendapatkan bahan sampai menyebarluaskan. Itu satu proses. Oke. Ya. Itu. Jadi ini saya pengen penasaran begitu ya. Kalau kita kan biasanya dari kecil saya punya impian berbeda-beda. Jadi waktu kecil itu saya pengen jadi guru, terus juga saya juga pengen jadi pendeta, pernah sekali pengen jadi guru ini guru itu gitu kan, karena memang suka sama guru. Tapi ini ketika besar saya waktu SMA langsung memutuskan untuk mengambil komunikasi karena memang saya pengen sekali belajar untuk bagaimana tampil di depan umum seperti presentasi dan sebagainya. Nah, kalau ini apakah Pak Frankie ini dari kecil sudah impiannya pengen menjadi seorang seperti sekarang ini atau berbeda-beda juga impiannya? Jadi tidak ada mimpi untuk jadi wartawan. Tetapi memang dalam perjalanannya akhirnya saya jatuh cinta pada dunia ini. Awalnya saya menjadi staf administrasi keuangan, staf ekspor impor di perusahaan-perusahaan. Akhirnya pada sekitar 20-an tahun lah lalu itu baru saya tertarik ya profesi ini. Awalnya juga karena basic saya itu marketing, saya sebenarnya dikasih kerja di mengelola iklan dan sirkulasi di salah satu media. Tetapi akhirnya saya lebih tertantang. Kalau kerja begini tidak ada ini. Yang barunya ada rekrutan baru, saya tawar diri untuk coba jadi reporter. Nah, akhirnya dari situlah sampai sekarang saya eksis di dunia kewartawanan ini. Tapi seru sekali ya kalau di wartawan seperti sekarang ya Pak ya. Bisa berpindah-pindah juga. Iya, memang perkembangannya karena kalau kita lihat juga dari jurnalis ini pengembangannya sesuai teknologi, akhirnya dia ada beberapa bentuk profesi kewartawanan ini. Ada yang radio, ada yang audiovisual, televisi, dan media cetak ya? Dan sekarang lagi online. Nah, ini kan perkembangan zaman. Nah, semua dituntut pekerja pers atau pekerja jurnalistik ini memang dituntut untuk menyesuaikan diri dengan kondisi terkini. Kita melihat bahwa perkembangan media cetak sudah mulai dikalahkan akibat media online, teknologi audiovisual. Audiovisual. Nah, ini tantangan bagaimana tetap eksis di antara yang kemajuan modern. Jadi itu ya agak-agak berat juga, tapi punya tantangan yang luar biasa dong ya. Iya. Kalau seperti kami ini wartawan cetak tentunya harus betul kejar-kejaran sama media online yang langsung bikin, langsung jadi. Kalau cetak
tentunya ada masih menunggu prosesnya. Proses-prosesnya. Jadi memang ya ini tantangan, tetapi bagi mungkin sahabat muda yang kepingin untuk siapa tahu besok-besok jadi, mungkin tidak perlu takut. Di semua profesi tentunya ada tantangan, sama juga dengan yang ada di jurnalistik ini. Ya, dan ini berbicara soal jurnalistik ini, saya pengen kan Bapak di media cetak begitu ya. Deskripsi pekerjaannya itu seperti apa? Ya, kalau kita melihat pekerjaan jurnalis ini khusus untuk cetak, memang dia mungkin yang tua ya. Jadi yang tua dan dia kaku. Artinya dia tidak bisa dirubah-rubah karena dia bentuknya cetak. Kalau yang visual yang lain-lain itu bisa beda-beda. Cuma artinya inovasi-inovasi yang dilakukan tentunya tidak terlepas dari protapnya. Jadi berita dikirim ke redaksi, diproses oleh redaktur, lihat kembali oleh penanggung jawab itu redaktur pelaksana, baru terakhir keputusannya diterbitkan atau ini oleh pemimpin redaksi. Jadi itu media mainstream itu seperti itu. Oke, jadi ini agak prosesnya masih lebih panjang begitu ya. Tapi paling tidak menurut saya ya Pak ya, ini lebih aman begitu. Karena kalau yang online kadang-kadang kan melalui cuman beberapa tahap begitu ya. Tapi kalau ini kan udah melalui beberapa, jadi lebih aman pas sudah dicetak, aman begitu ya. Karena banyak sekali media yang seperti bermasalah karena mungkin salah tipe atau sebagainya, salah ketik atau sebagainya begitu ya. Iya, jadi semuanya juga ada. Kalau resikonya untuk dicetak itu kan ketika sudah terbit sudah tidak bisa diganti. Tidak bisa diganti, bahwa kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita beritakan. Nah, di situ dituntut memang akurasi. Akurasi mulai dari mau mendapatkan berita, mau menulis atau menyajikannya, dan terus mempublishnya, semuanya harus akurat. Di media online sebenarnya khusus untuk profesi kewartawanan tetap berprinsipnya harus sama. Harus sama, jadi akurasi harus diutamakan. Kita juga di media cetak tidak tertutup kemungkinan ada salah sehingga bisa dikomplain. Tapi menurut aturan-aturan sesuai kode etik. Kode etik jurnalis ya Pak ya. Ini dan kalau sudah berbicara soal deskripsi pekerjaannya seperti itu, berarti adik-adik di rumah juga pada penasaran begitu. Bagaimana caranya menjadi seorang jurnalis? Apakah saya harus kuliah atau seperti apa? Pertama memang ini harus ada ke satu keinginan nanti soal kuliah ke publisistik mungkin itu lebih aman karena di situ lebih luas. Tapi bagi yang tidak berkesempatan untuk berkuliah di jurusan komunikasi publisistik, mungkin ada beberapa lembaga yang sudah memberikan kemudahan seperti pelatihan atau kursus jurnalis, ada itu di beberapa tempat. Nah, ini mungkin kalau yang berkeinginan bisa manfaatkan saluran balai latihan yang sudah dibuka disediakan begitu. Ini kalau berbicara soal jurnalistik ini kan
kalau masuk, menurut saya ya Pak ya, kalau masuk dalam perkuliahan mungkin lebih ini ya Pak ya. Karena dulu waktu saya komunikasi itu kita berlomba begitu. Jadi siapa yang masuk Bali Pos, jadi semuanya berlomba menulis satu mahasiswa se-Bali. Jadi siapa yang masuk Bali Pos berarti tidak bikin proposal. Jadi contohnya bakalan dipresentasi lagi. Tapi kalau tidak masuk itu bahaya. Jadi banyak sekali laporannya begitu. Oke, jadi sebelum kita masuk dalam suka duka, nanti kita akan kembali dulu setelah lagu berikut ini. Dan buat saudara pendengar, jangan kemana-mana. Indonesia, hadapilah dengan tulus dan ikhlas. Ini pasti berlalu. Indonesia, engkau ku hargai. 92,5 MHz RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19. Masih di acara kita di kelas inspirasi, masih bersama Bapak Frankie Johannes yang sudah ada di studio. Dan tentunya Bapak begini ya, sebelum saya masuk dalam suka duka, saya pengen tanya dulu nih, sudah berapa lama di dunia kewartawanan? Ini sepertinya sudah lama sekali. Sekitarnya
sekarang 2020 ya, sekitar 24 atau 25 tahun. Berarti dari 95 apa 96? 96 lah. 96 sampai sekarang. Sudah maksudnya sudah dari di dunia ini waktu itu memang tangani bagian dari media ya. Gitu. Cuman tapi belum terjun dalam terjun gitu. Dalam. Akhir-akhir mulai 99 itu baru benar-benar masuk di dunia wartawan. Ya. Oke, jadi kalau dari tahun segitu berarti sudah banyak sekali suka dan duka ya, karena boleh diceritakan sukanya apa, dukanya apa menjadi seorang wartawan? Waktu jadi pemula wartawan baru mungkin kita selalu diajarkan bagaimana ini kadang-kadang senior yang redaktur kalau mau ngedit kita punya berita itu harus kita ada yang memilih harus di sini lihat bagaimana yang harus sudah ketik itu berita, nanti dia yang ngedit. Nah di situ baru kita sudah mulai belajar dari situ apa yang dirubah, mungkin dari sisi penggunaan kata yang tidak pas atau apa itu sudah mulai dari situ. Nah, jadi kalau besok gitu begitu terbit, senang. Waduh berita nih buat begitu. Dan memang ada juga redaktur yang dia tidak mau ini, dia kerja saja. Nah, besok baru dia bilang, kamu nih bikin berita dari lama begini tidak tahu jadi bagus-bagus. Nah, gitu. Jadi dengan banyaknya senior yang mengajarkan kepada memberikan arahan, akhirnya kita juga cepat belajar dan mau juga seperti dia supaya bisa marah-marah. Jadi akhirnya memang secara berjenjang kita ikuti tahapannya mulai dari pakai surat tugas. Tugas itu 1 lembar itu lipat simpan di dompet. Akhirnya untuk masuk sampai kita dapat kartu, waduh itu butuhlah mesti proses. Kalau dibilang sudah siap, sudah ini baru dikasih kartu. Jadi kita memang ikut tahapan benar. Jadi akhirnya memang ada banyak teman yang akhirnya tidak juga bertahan sampai sekian jauh, tapi ada yang akhirnya memilih profesi lain. Tapi mungkin saya termasuk orang yang betah. Mungkin jodoh begitu. Iya, jadi memang dalam ini memang suka dukanya banyak. Apalagi saya sendiri atau di NTT ini kan waktu itu koran sangat banyak tabloid. Kita mulai dari tabloid. Oh, tabloid. Jadi ada tabloid. Tabloid kecil-kecil terus masuk awalnya di Rotendao Post. Waktu itu masih mingguan juga. Masih mingguan kita sampai dengan mulai 2003 saya bekerja di Rotendao Post bertahan, terus naik jadi redaktur. Ya. Redaktur terus sekitar 2008 dia dari mingguan tuh oleh pemilik dinaikkan jadi 2 harian, terus akhirnya jadi harian Rotendao Post. Dulu ya RND, saya di situ jadi percayakan jadi pimpinan redaksi. Terus ada lagi yang baru masuk, saya mulai dari reporter lagi. Mulai dari awal lagi sebagai kontributor wilayah untuk Rote, yaitu di Victory News ini. Jadi sudah 8 tahun. Mulai dari awal kontributor Victory News Rotendao.
Oh, itu kontributor pertama di Rote ya? Ya, untuk Victory News di Rote saya. Terus ditarik lagi, masuk jadi redaktur. Jadi naik lagi, mulai turun ke bawah. Mulai proses naik lagi. Proses lagi redaktur. Terus saya terakhir beberapa desk saya pindah dari awal redaktur regional, pindah Polkam, pindah Ekbis, terus korektor akhir. Ya. Terus saya pikir capek di kantor, pindah lagi, mau jadi lagi di lapangan. Turun lapangan lagi. Jadi seninya begitu supaya tidak bosan. Iya. Ya. Oke. Jadi ini luar biasa ya. Tapi kalau memang ya biasanya kalau kita sudah biasa di lapangan terus pindah ke kantor yang stuck di situ, duduk tiap hari cuma megang laptop, itu kayaknya bosan ya Pak ya? Iya. Jadi begitu memang, aduh, kalau kita redaktur kita agak sedikit lain. Jadi memang oleh Victory News itu sendiri, jadi kita membagi tugas kepada reporter di desk kita, nanti baru dikumpulkan pada rapat sore yang baru kita evaluasi. Jadi memang kerjaannya terlalu monoton. Saya pikir kalau di daerah ya kita semua beat kita bisa, di sana hanya beat itu aja. Jadi kalau pendidikan, humaniora pendidikan, kesehatan. Iya. Iya, kalau Ekbis ya Ekbis. Oke, jadi kalau biasanya kan tadi berbicara soal surat tugas dan sebagainya ya. Kalau kita turun lapangan kan biasanya harus membawa surat tugas. Nah, ini saya mau menanyakan tentang pedoman apa yang dipegang gitu kan saat kita wartawan menjalankan tugas sebagai wartawan. Ya, yang paling utama saya pikir kode etik. Kode etik jurnalistik itu kita sebagai pegangan kita, supaya kalau kita bekerja sesuai kode etik maka kita dilindungi. Di samping itu pula mungkin dari ada aturan kerja lembaga masing-masing. Ya, saya pikir itu dua. Kalau kode etik kita patuh, tentunya kita berjalan aman. Memang ada cerita. Jadi dalam melaksanakan tugas jurnalistik ini, tentu pada satu titik mungkin kita jenuh. Di situ kita kurang konsentrasi dan akan ada kesalahan. Mungkin kesalahan interpretasi atau kesalahan typing atau apa, tapi karena dicetak sudah tidak bisa ditarik, dan itu kita harus bertanggungjawabkan. Nah, saya dalam melaksanakan ini juga pernah dipanggil Kapolda, waktu itu Kapoldanya Pak Aritona. Nah, saya waktu itu memang menulis hasil wawancara dengan beliau soal kasus Alkes yang dulu melibatkan ini beberapa petinggi, dan di situ beliau karena waktu itu wawancaranya ada di luar angin, jadi kurang ini. Jadi seada intinya katanya beliau tidak dapat mempertanggungjawabkan, kata itu. Tetapi karena itu tiupan angin, jadi saya salah, akhirnya saya harus mempertanggungjawabkan. Jadi waktu itu akhirnya saya kasih dengar rekaman di waktu itu Kabid Humasnya Pak Martin Raja. Pak Martin katakan, wah ini rekamannya bisa benar kamu punya yang sudah tulis juga, tapi beliau bilang tidak. Kalau gitu gimana? Kamu ralat aja. Oke, siap, saya ralat. Oke. Jadi kalau sudah seperti itu, contohnya kalau biasanya kalau guru kan biasanya kasih hukuman begitu ya. Kalau hukum dalam bidang jurnalistik itu seperti apa? Ada. Jadi
kalau di sepanjang yang saya alami di media-media yang pernah saya bekerja, yaitu kalau kesalahan, jangankan kesalahan, ya toh, nah kesalahan ini mungkin akan menimbulkan satu mungkin harus kita kasih dia ruang hak jawab. Ya. Nah kalau di tempat yang pernah saya kerja atau sekarang di Victory News, kalau kita sebagai reporter menulis berita terus ada klarifikasi, itu kita dikasih peringatan pertama. Karena apa? Dalam mencari berita itu kita tidak melaksanakan sesuai atau kita tidak mencari kebenaran. Nah, apakah itu belum mencari kebenaran atau salah dalam membuat berita sehingga ada klarifikasi, itu kita kena hukuman. Begitu. Hukumannya peringatan ya. Peringatan. Kalau bisa terus langsung mungkin scoring, atau ada yang kalau fatal bisa scoring atau bisa langsung pemecatan. Karena itu kan tergantung masing-masing. Tergantung dari segi kesalahannya apa ya. Iya. Nah, tapi kalau tidak disengaja seperti apa? Ya itu nanti dilihat itu apakah tidak sengaja atau sengaja, kan bisa dicari tahu dari beritanya yang dikasih. Ya toh. Itu kan bisa tahu. Oh berarti kenapa lu tulis ini? Nah, begitu kira-kira. Jadi ini kalau berbicara soal jurnalistik ya, ini tidak terlepas, apalagi media cetak lebih tepatnya. Ini kan ada struktur penulisan media cetak. Nah kalau media online, apakah sama dengan media online atau biasanya kan kalau kita tahu koran itu kan lebih panjang gitu kan. Kalau kita orang awam begitu, taunya koran terlalu panjang. Nah kita pengen tahu juga struktur penulisannya seperti apa. Ya, jadi dalam jurnalistik, ada berita jurnalistik itu yang mungkin saya masih ingat ya, sekitar ya mungkin ada 10 ya, harus bisa ingat. Jadi itu ada kalau koran biasanya mereka gunakan yang dinamakan dengan strike news, berita langsung. Ya itu tuturan langsung aja gitu. Jadi habis itu ada yang juga yang dinamakan hard news. Hard news itu memang pada dasarnya memang dia sama, cuma dia lebih update. Dia mungkin update. Lebih terbaru ya. Lebih terbaru, kualitasnya juga ini lebih agak sedikit spesifik. Nah kalau ada lagi soft news itu yang ringan-ringan kayak di tulisan-tulisan kayak di tempat wisata kejadian. Nah itu masih, tapi itu masih dalam yang strike news. Nah, terus ada yang kita maju sedikit itu yang interpretatif news. Ya itu agak sedikit ya, berita-berita yang pengembangan dari strike news yang dilengkapi dengan tambahan-tambahan ya. Mungkin ada pendapat ahli atau pokoknya pendapat itu interpretatif. Para ahli mungkin. Kemudian in-depth news atau lebih dalam. Itu ada, itu biasanya kalau in-depth ini biasanya dipakai di tabloid yang agak ini, kebanyakan tabloid ya pakai gaya ini. Terus mungkin investigasi ya yang kita sudah tahu itu mungkin cari satu permasalahan yang mungkin bisa suatu kebijakan publik dan sebagainya, dan ada solusinya. Tetap ada solusinya. Terus mungkin terus ini opini ya
kita tulisan-tulisan opini yang satu peristiwa kaitkan rangkaiannya bagaimana. Terus ada lagi yang komprehensif, yang ya artinya fakta dan peristiwa pokoknya semua digabung di satu komprehensif. Terus mungkin yang ada feature mungkin ini sama semua, apa mau di audio visual maupun radio juga punya ya itu semua ada. Dan mungkin yang satu editorial itu yang mungkin biasanya itu pandangan lembaga, pandangan redaksi terhadap satu masalah, dan itu biasanya ditulis oleh jajaran redaktur, biasanya gantian. Kalau hari editorial ini itu redaktur bidang ini, kira-kira mungkin itu. Nah, dari sekian banyak jenis-jenis berita ini, tapi yang paling penting untuk ini adalah dalam sebuah berita itu memuat unsur 5W1H itu. Ya. Nah, 5W1H ini apa dulu? 5W1H itu what, ya, who, where, jelas, when, why, how. Nah, memang standarnya itu, tetapi di mana pokoknya 5W1H. Tapi yang paling ini supaya kita tetap terus menggali itu why-nya. Oke, dari semua ini ternyata yang akan dikembangkan itu why-nya begitu. Kenapa? Jadi selalu ini bertanya kenapa. Itu akhirnya jadi satu tulisan yang komprehensif. Yang bisa memuat semua dan selain 5W1H mungkin perlu cover both side. Itu apa? Jadi harus ada keseimbangan. Kita memberitakan ini harus ada tanggapan dari dia. Jadi tidak serta-merta kita itu untuk karena kita mau menulis sesuatu, tentunya saya mau menulis di RRI ada terjadi dugaan korupsi, maka kita bukan hanya berdasarkan data omong-omong di luar, kita juga harus datang ke pimpinan RRI, kita tanya sehingga berita ini berimbang. Gitu. Jadi bagi pemula yang mau belajar menulis atau mau magang kan di sini juga banyak media online atau apa yang di Rote. Kalau mau Rote online, ada Metro Timur, ada segala macam itu bisa bergabung, mungkin ya bisa jadi magang, tapi tetap harus berpatokan pada 5W1H dan keberimbangan berita cover both side. Tapi kalau berbicara soal media cetak di Rote, ini pasti semuanya pada pengen tahu berapa banyak sih media cetak di Rote selain Victory News? Kalau di sini, apakah lebih banyak media online? Ya, media cetak di NTT saja mungkin ada harian umumnya 3, Pos Kupang, Victory News sama Timex. Terus tambah ada beberapa yang tabloid atau mingguan seperti Expo NTT, masih ada berapa berita NTT, NTT juga itu satu itu. Ada beberapa saja. Hanya yang ada saya ketemu di sini mungkin hanya 3. Victory News, Expo NTT dan Timex. Timor Express. Oke, itu yang ada di Rote ya.
Oke, nah sebelum kita membahas tentang yang lebih dalam lagi nih mengenai, kan semuanya pada pengen tahu kira-kira kalau bekerja menjadi seorang wartawan itu gajinya seperti apa? Kalau seorang contohnya penyiar ya, kita bekerja udah tahu dong pasti setiap bulannya pasti kan tidak jauh berbeda dari yang PNS lainnya. Tapi kalau yang ini, tapi ditahan dulu. Ya. Jangan kemana-mana saudara pendengar, kami akan kembali lagi tetap di acara yang satu ini di Kelas Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1 bulan lamanya kaum muslimin menunaikan rukun Islam yang ketiga, berpuasa di bulan Ramadan. Dan hari ini tibalah pada saat bahagia Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah. Saya Rusdan Irianto atas nama pribadi dan seluruh keluarga besar Kasawan Kasawati Radio Republik Indonesia Kupang mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mohon maaf lahir dan batin. Toteo kafari na doten dawe mai tataka buwa tataban virus corona oboso losa itanusa loten dauna Imam Nene Leo mai toteo itahata holi loten dao Abu Hedis esa mangalaw kanine bibig soneu ita Mate hata holing no ugnay tayo babok ya Edis na rin na virus corona sa nulusyo Analako ladi basa-basa nusak lalain so Analo sa ita Indonesia Paitan takabubuan tatabang Bosa lo sa itanu sa loten dauna Esa magate sa felima Dua makadodo kesa no esa Telu leonay ka dauma Boso lili hulen leolang matua Ay kita sama nene na tao tunggan Baletaan ang buwan na pada Lauginggu loten dao Kamu hedis kada soda molek Bapak mama toteo kakak adik semua di Rotendao Mari sama-sama ketong cegah penyebaran virus corona di Rotendao tercinta Toteo semua orang Rotendao Ada penyakit yang sangat berbahaya Yang sudah membunuh banyak orang di dunia Virus Corona 19 namanya Dia sudah menyebar kemana-mana Bahkan sudah sampai di Indonesia Mari sama-sama ketong cegah penyebarannya Agar jangan sampai ke Rotendao Yang pertama rajin cuci tangan Yang kedua jaga jarak Yang ketiga tetap di rumah Jangan lupa berdoa pada Tuhan Mari semua dengar dan lakukan
pemerintah agar kita semua selamat, rakyat sehat, Rotendao sejahtera. Esa, maka tesa felima, dua, maka dodok esa no esa, telu, leonai kada uma, boso lili, hule neulama tua, mai ita, nama nene na tao tunggan, paletaan amboa na fada, nau inggu, lo tendao, tamu hedis, kada soda molek, tamu hedis, kada soda molek, tamu hedis, lo tendao malole. 2,5 MHz RRI Radio Tangkap Bencana COVID-19 masih di acara kita di kelas inspirasi hari ini, dan tentunya juga masih bersama Bapak Franky ya. Jadi kita akan masuk ke dalam pertanyaan yang lumayan sensitif begitu ya. Jadi pertanyaannya adalah kalau kita menjadi seorang wartawan itu berapa gajinya Bapak? Begini, memang soal gaji ini kan rahasia dapur. Ya. Tetapi estimasi aja. Hal ini juga tidak menjadi suatu yang suatu rahasia banget juga. Ya. Karena kita artinya media ya. Sebagai suatu badan usaha tentunya tunduk pada aturan-aturan seperti aturan pemerintah, ya seperti Dewan Pers mewajibkan semua perusahaan pers berbentuk perseroan terbatas. Nah ini juga tentu dalam rangka melindungi hak-hak karyawan atau pekerja pers. Nah kalau kita yang paling dekat mungkin itu seorang pekerja yang level reporter atau apa, kan kita ada patokannya kan upah minimum provinsi. Jadi saya pikir ya tidak jauh-jauh dari itulah. Oke, sudah bisa tahu berapa gitu ya. Kan tidak jauh-jauh dari upah minimum provinsi yang ditetapkan. Tapi memang kan ini yang perlu juga kita ini bersama. Memang usaha pers ini juga ya tidak terlalu, kalau kita lihat juga banyak sekali, sehingga dan ada yang baru-baru tumbuh, tentunya mereka juga yang bekerja di situ tentunya juga harus memahami kondisi perusahaan tempat bekerja, sehingga sistem penggajian itu juga ya disesuaikan. Yang penting kedua belah pihak kan tidak sama-sama setuju sama setuju. Tapi yang paling beberapa perusahaan yang sudah ada yang kita tahu bersama, ya itu sistem penggajiannya seperti itu. Yang pasti harus sesuai standar upah minimum provinsi. Oke, jadi ini menjadi yang terakhir, mungkin akan ada ajakan buat adik-adik di rumah untuk mencintai dunia wartawan atau seperti apa begitu, silakan. Untuk adik-adik yang di rumah yang mungkin berkeinginan atau punya minat untuk terjun ke ini untuk sekedar mencari pengalaman ataupun nanti setelah itu sudah jatuh cinta tetap di situ. Kalau ada yang berkeinginan, mungkin ada di sini ada RRI, ada RRI, ada media kayak Rote Online, Pena Emas dan sebagainya. Itu mungkin
bisa mungkin datang, mungkin bisa memanfaatkan itu, dan saya pikir mungkin teman-teman di Rote Online, RRI maupun Pena Emas itu pasti welcome dan silakan, bahkan mau punya niat untuk mendidik adik-adik untuk bisa lebih mengetahui bagaimana profesi jurnalistik. Oke. Gitu. Terima kasih. Oke. Terima kasih sekali Bapak Frejo sudah datang ke sini. Jadi tentunya juga kami sangat diberkati untuk hari ini karena akhirnya lebih mengetahui lagi bahwa ada profesi wartawan lebih dalam begitu di sini. Jadi buat teman-teman ataupun saudara pendengar yang di rumah yang masih mengambang begitu atau bahkan ada yang belum menentukan mimpinya seperti apa, itu bisa dengerin aja di kelas inspirasi setiap hari Senin sampai hari Jumat, itu di pukul 11 sampai pukul 12. Terima kasih sekali lagi Bapak Frankie. Pulangnya hati-hati ya Pak ya. Oke. Oke, dan kita sudah harus berpisah di acara yang satu ini. Langsung saja saya Dina Yulianti dan segenap kru Nusalot yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda di siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati, siang. Baru saja kita ikuti kelas inspirasi bersama RRI. Sampai jumpa di kelas selanjutnya. 1, 2, 3, kelas ditutup. Kelas ditutup. Inilah Radio Republik Indonesia. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19.